Di modul dokter ini sudah ada nama-nama antrian pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Dan contohnya pasien atas nama Agnelia yang sudah diisikan vital sign-nya, yang berarti ini ada tanda berwarna biru seperti ini. Maka kita klik untuk kita isikan subjektif, objektif, analis, rencana edukasi, dan lain-lainnya oleh dokter. Untuk mengisikan SOAP ini, kita bisa pilih edit terlebih dahulu. Untuk kita dapat isikan yang pertama yaitu subjektif, yaitu keluhan pasien pada saat ini. Misalnya, pasien mengeluhkan sesak nafas. Lalu objektifnya itu adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat ini. Seperti misalnya asma, terapinya atau analis, itu penilaian keadaan berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial, atau problem pasien yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subjektif dan juga objektif. Jika tidak ada, pilih strip saja. Seperti ini rencana edukasi, misalnya akan dirujuk ke spesialis paru. Seperti ini. Jika sudah semuanya terisi, pilih submit. Jika sudah yakin benar, dokter dapat memilih iya. Maka akan muncul notifikasi bahwa telah berhasil mengedit data SOAP. Setelah dokter selesai mengisikan SOAP seperti ini, selanjutnya dokter dapat mengisikan planning di bawah ini yang terdiri dari rujukan, resep, ICD-10, dan juga isi tindakan. Yang pertama untuk rujukan, namun dikarenakan pasien ini yang atas nama Agnelia adalah pasien dari BPJS, maka rujukan dilakukan di modul PCare yang akan diisikan oleh bagian registrasi. Untuk rujukan yang di sini adalah rujukan untuk pasien non BPJS. Maka selanjutnya kita langsung saja mengisikan untuk ICD-10. ICD-10 ini adalah International Classification Disease. ICD-10 ini berisi pengodean yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penyakit dan tanda-tanda, gejala, temuan-temuan yang abnormal, keluhan, keadaan sosial, dan eksternal yang menyebabkan cedera ataupun penyakit. Misalnya, kelompok ini dapat diisikan dengan bahasa Inggris. Misalnya asma. Seperti ini. Pilih kelompoknya, ICD-10-nya, asteriknya, kasus pasiennya, pasien baru atau sudah lama. Lalu setelah semuanya diisikan, pilih submit. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Dan ada notif bahwa berhasil menambahkan data ICD-10. ICD-10 ini sangat penting untuk pasien BPJS karena apabila pasien dirujuk membutuhkan ICD-10 yang tepat untuk diagnosa pasien. Jika sudah diisi, semua pilih close. Oke, kita lanjut di bagian planning, bagian resep. Ini bertujuan untuk memberikan resep obat yang dilakukan oleh dokter. Klik button resep seperti ini. Maka Anda akan dibawa ke halaman pop-up form pesan resep seperti ini. Di kolom nama obat atau kode obat seperti ini, jika diklik akan ada dua pilihan, yaitu pilih nama obat dan juga pilih nama obat dari racikan. Yang pertama kita aplikasikan langsung pilih nama obat, lalu misalnya vitamin. Kita pilih vitamin C, jumlahnya misalnya 3, jenis kesediaannya tablet, aturan pakainya misalnya 1x1, yaitu satu kali konsumsi dalam sehari sebanyak 1 tablet dan diminum sesudah makan. Notesnya misalnya kita tulis dihabiskan. Jika sudah, pilih save. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Dan setelah kita mengklik tombol save, maka nama obat tersimpan di tabel pesan resep seperti ini. Selanjutnya, dalam pilihan kedua,
itu ada nama obat dari racikan. Kita dapat klik, dan di sini sudah ada nama-nama obat yang sudah di mapping di farmasi. Jadi racikan obat sudah dibuatkan di modul farmasi. Dan pilih nama obat dari racikan ini juga bisa dibuat secara manual oleh dokter. Tujuannya adalah untuk pasien bayi atau pasien yang tidak bisa minum obat kapsul. Langsung saja kita aplikasikan contohnya. Kita klik button manual seperti ini. Anda akan dibawa ke halaman pop-up racikan manual. Misalnya nama racikannya kita coba isikan untuk asma. Jumlahnya kita aplikasikan 3. Jasa racikannya kita tulis 1000. Jenis kesediaannya puyer. Aturan pemakaiannya 3x1, yang berarti 3 kali dikonsumsi dalam sehari sebanyak 1. Dan sesudah makan, notes-nya kita tulis dihabiskan. Seperti ini. Jika semuanya sudah diisikan, pilih tambah. Seperti ini. Setelah racikan disimpan, selanjutnya pilih nama obat dengan mengklik detail di sini seperti ini. Maka Anda akan dibawa ke halaman pop-up racikan manual detail. Di sini pilih nama obat, misalnya sabutamol 2 mg, komposisinya 0,5, klik tambah. Seperti ini. Juga misalnya ditambah juga dengan paracetamol sebanyak 0,5 juga, pilih tambah. Setelah nama racikan dan detail racikan disubmit, maka racikan manual akan muncul di tabel pesanan seperti ini. Setelah nama racikan dan detail racikan disubmit, maka racikan manual akan muncul di tabel pesan resep seperti ini. Selain bisa disimpan resep, juga bisa dicetak untuk pasien. Jika sudah, kita pencet close. Untuk planning yang terakhir adalah isi tindakan, yaitu untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien. Langsung saja kita aplikasikan menu ini. Klik button teks isi tindakan seperti ini, maka Anda akan dibawa ke halaman pop-up form isi tindakan. Isi kolom nama tindakan, misalnya pasang infus plus observasi 1 day, jumlahnya 1, lalu submit. Iya. Setelah disubmit, data-data isi tindakan akan tersimpan atau tampil di tabel isi tindakan. Untuk pasien BPJS, maka biaya yang tertera adalah Rp0. Kemudian klik button close seperti ini, maka Anda akan dibawa ke halaman utama Vital Sign. Masih di halaman yang sama, dokter juga bisa mengeluarkan surat keterangan dokter yang terdiri dari surat sakit dan juga surat sehat. Untuk mengeluarkan surat sakit, kita aplikasikan dengan klik button surat sakit seperti ini. Maka akan ada pop-up form surat sakit. Nomornya sudah ada seperti ini. Terus lama sakitnya kita contohkan 3. Lalu kita simpan. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Lalu untuk mengeceknya dan untuk mencetaknya kita pilih cetak. Lalu pilih close. Selanjutnya untuk surat sehat juga sama. Keperluannya misalnya untuk melamar kerja. Di sini kita simpan terlebih dahulu. Lalu setelah disimpan pilih cetak. Jika pemeriksaan oleh dokter sudah selesai, maka mengecek charger slip seperti ini untuk melihat apakah tindakan dan resep yang diberikan sudah lengkap atau belum. Dan di sini kita dapat lihat, karena pasien atas nama Agmelia adalah pasien BPJS,
maka tindakan dan obat biayanya adalah Rp0. Di sini juga terdapat kondisi di mana pasien melakukan tindakan untuk pelayanan non-kapitasi yang hanya tersedia apabila pasien berkunjung ke poliklinik, KIA atau KB seperti ini. Misalnya pasien atas nama Dalijan, dan sebelum dilakukannya tindakan, pasien akan terlebih dahulu diminta untuk menandatangani surat persetujuan tindakan. Setelah surat persetujuan selesai, selanjutnya dokter mengisikan form isi tindakan non-kapitasi. Di sini pilih nama tindakan, misalnya MOP vasektomi, jumlahnya 1, lalu di submit. Maka akan ada list nama tindakan dari non-kapitasi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.